Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kebutuhan gizi untuk orang dewasa. Kelompok 8 terdiri atas Febitia Umur Hasanah Putri, Mita Nurlaili, Mutia, Resti Ana Saskia, dan saya sendiri Rina Erianti. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu kondisi fisiologi orang dewasa. Nah, orang dewasa ini sendiri itu memiliki pengertian di mana masa dewasa memiliki waktu yang paling lama dalam rentan kehidupan. Nah, masa dewasa itu sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada masa dewasa awal, ada masa dewasa madya, dan kemudian ada masa dewasa lanjut. Nah, masa dewasa awal ini ialah masa pencaharian, kemantapan, dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang dipenuhi dengan masalah, ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan. Perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada suatu hidup yang baru. Nah, masa dewasa awal ini berkisar antara umur 21 sampai 40 tahun. Yang kedua, masa dewasa madya. Nah, masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Ciri-ciri yang bersangkutan atau ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosialnya itu antara lain, masa dewasa madya ialah masa transisi, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Perhatiannya kepada agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan terkadang minat dan perhatiannya kepada agama inilah yang dilandasi untuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosialnya. Nah, yang terakhir ada masa dewasa lanjut atau masa tua. Jadi, usia lanjut ini ialah periode penutup dalam rentan hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 40 tahun sampai akhir hayat mereka. Nah, biasanya ditandai oleh adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Adapun ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya sebagai berikut, yaitu perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem saraf, dan pada penampilannya, atau untuk di wajahnya akan terlihat keriput. Nah, jadi pada masa dewasa itu, tubuh kita tidak hanya dalam keadaan puncak dari kemampuan fisik, tetapi juga mulai mengalami penurunan fungsi, seperti penurunan pendengaran, penglihatan, terutama melihat jarak dekat. Sistem indera ini menunjukkan sedikit perubahan pada masa awal dewasa. Pada permulaan awal dewasa ini dan mulai mengalami penurunan pada bagian akhir pada masa dewasa awal. Baiklah, selanjutnya adalah status gizi pada orang dewasa. Status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan juga penggunaannya. Status gizi dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah gizi kurang, yang kedua gizi normal, dan yang ketiga adalah gizi lebih. Gizi kurang terjadi ketika keadaan zat gizi seseorang tidak seimbang atau kurangnya jumlah asupan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dengan asupan atau zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian yang kedua ada gizi normal. Gizi normal ini terjadi ketika keadaan gizi seseorang seimbang antara asupan zat gizi yang masuk dengan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu zat gizi lebih. Zat gizi lebih ini terjadi ketika keadaan zat gizi seseorang itu jumlah asupan zat gizi yang masuk itu lebih daripada zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Status gizi orang dewasa itu perlu
lakukan yang namanya penilaian status gizi. Penilaian status gizi ini penting dilakukan karena untuk mengetahui status gizi seseorang. Dengan diketahuinya status gizi seseorang, maka dapat dilakukan upaya untuk memperbaiki tingkat kesehatan pada masyarakat. Status gizi pada orang dewasa itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktornya adalah kebiasaan dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari. Pada orang dewasa itu cenderung kurang memperhatikan yang namanya asupan atau konsumsi makanan yang mereka makan pada sehari-hari. Orang dewasa itu cenderung atau pada umumnya lebih suka mengkonsumsi makanan yang berlemak, kemudian makanan yang gurih, dan juga makanan yang manis. Padahal pada orang dewasa ini itu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi serat namun rendah lemak. Kenapa orang dewasa itu tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang berlemak? Nah, itu karena pada orang dewasa itu pertumbuhan dan perkembangan sudah tidak terjadi, dan hendaknya pemenuhan zat gizi pada orang dewasa itu dipusatkan untuk memelihara kesehatan mereka. Nah, dengan dipeliharanya kesehatan pada orang dewasa atau kesehatan zat gizi yang mereka konsumsi itu akan membentuk status gizi yang baik, yang mana status gizi yang baik tentunya akan lebih menyehatkan, kemudian mampu memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sehingga aktivitas atau kegiatan lainnya dapat berjalan dengan normal. Nah, status gizi yang baik tadi adalah status gizi yang normal, yaitu status gizi yang antara zat gizi atau asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh itu sesuai dengan porsi atau sesuai dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh sendiri. Nah, status gizi pada orang dewasa ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Salah satu yang sudah saya sebutkan tadi adalah konsumsi makanan sehari-hari. Nah, faktor-faktor lainnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi orang dewasa. Di sini kami akan menjelaskan 8 faktor yang mempengaruhi status gizi orang dewasa, yaitu usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan sosial budaya, perilaku, aktivitas fisik, dan lingkungan. Langsung saja ke faktor yang pertama, yaitu usia. Semakin bertambahnya umur, maka akan semakin meningkat pula kebutuhan zat tenaga bagi tubuh, di mana setiap 10 tahun setelah usia seseorang mencapai 25 tahun, kebutuhan energi per hari untuk pemeliharaan dan metabolisme sel tubuh berkurang atau mengalami penurunan sebesar 4% setiap 10 tahunnya. Ini dikarenakan menurunnya kemampuan metabolisme tubuh, sehingga tidak membutuhkan tenaga yang berlebihan karena dapat menyebabkan terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh. Penumpukan lemak di dalam tubuh dapat menimbulkan yang namanya obesitas. Faktor yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin menentukan besar kecilnya asupan nutrisi yang dikonsumsi. Laki-laki lebih memerlukan gizi lebih dibandingkan perempuan. Ini menurut Debkes tahun 1994, kelebihan berat badan lebih banyak ditemukan pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini terjadi karena setelah pubertas, perempuan akan cenderung memiliki proporsi massa lemak tubuh yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya, yaitu ada faktor yang ketiga, pendapatan. Pendapatan mempengaruhi daya beli terhadap makanan, di mana yang kita ketahui, semakin baik pendapatan, maka akan semakin baik pula makanan yang dikonsumsi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, begitu pula sebaliknya. Penduduk yang berpendapatan cukup, masih banyak yang tidak memanfaatkan bahan makanan bergizi dalam menyediakan makanan keluarga. Hal ini disebabkan antara lain
kurangnya pengetahuan akan bahan makanan yang bergizi, tantangan-tantangan secara tradisional masih diberlakukan, atau keengganan untuk mengonsumsi bahan makanan murah walaupun mereka tahu tidak banyak mengandung gizinya. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu ada pendidikan. Pendidikan dalam hal ini biasanya dikaitkan dengan pengetahuan. Berpendidikan tinggi akan selektif terhadap pemilihan bahan makanan dan pemenuhan gizi, di mana semakin seseorang yang mengenyam pendidikan biasanya lebih memahami dalam menerima informasi mengenai gizi sehingga dapat mengontrol gizinya sesuai dengan pengetahuan yang ia ketahui. Faktor yang kelima yaitu ada sosial budaya. Budaya mempengaruhi kebiasaan makan seseorang. Salah satu contohnya pada suku Melayu mempunyai kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkuah dan santan. Jadi budaya memiliki pengaruh besar dalam pemilihan dan pengolahan pangan menjadi makanan. Faktor yang keenam yaitu perilaku makan. Perilaku makan merupakan suatu wujud tindakan seseorang dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang terbentuk melalui pengetahuan dan sikapnya. Perilaku makan yang tidak seimbang akan mengakibatkan masalah gizi. Jika keadaan ini terus-menerus berlangsung, maka akan menjadi kebiasaan makanan dan membentuk pola makan seseorang. Faktor yang ketujuh yaitu ada aktivitas fisik. Adalah gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya. Aktivitas fisik yang kurang akan mengakibatkan terjadinya penumpukan lemak dan dapat menyebabkan obesitas. Selanjutnya ada faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan perilaku makan yang selanjutnya akan mempengaruhi status gizi. Lingkungan di sini adalah lingkungan keluarga, sekolah, serta adanya promosi media melalui media elektronik maupun cetak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Kebutuhan gizi ini bergantung dari berbagai faktor, mulai dari umur, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, hingga aktivitas fisik. Jadi secara umum, kebutuhan gizi kita itu ada kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan kebutuhan vitamin. Nah, jadi di sini ada tabel angka kecukupan gizi per orang per hari umur 19 sampai 64 tahun. Bisa kita lihat pada umur 19 sampai 29 tahun kita memerlukan energi sebesar 2725. Sedangkan pada umur 30 sampai 49 tahun dibutuhkan energi sebesar 2625. Pada umur 50 sampai 64 tahun sebesar 2325. Itu pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan umur 19 sampai 29 tahun diperlukan energi sebesar 2250. Pada umur 30 sampai 49 tahun diperlukan energi sebesar 2150. Dan pada umur 50 sampai 64 tahun diperlukan energi sebesar 1550. Bisa kita lihat kebutuhan energi seseorang semakin bertambahnya usia, maka energi yang diperlukan juga semakin sedikit. Selanjutnya ada tabel angka kebutuhan vitamin per orang per hari umur 19 sampai 64 tahun. Di sini ada khusus laki-laki dan perempuan. Bisa kita lihat pada tabel ada vitamin A, D, E, K, vitamin B1, vitamin B2, B3, B5, B6, vitamin B12, ada folat, biotin, kolin, dan vitamin C. Pada umur 19 sampai 29 tahun pada laki-laki diperlukan vitamin A sebesar 600, vitamin D15, vitamin E15, vitamin K 65, vitamin B1 1,4, vitamin B2 1,6, vitamin B3 15, vitamin B5 5, vitamin B6 1,3, folat 400, vitamin B12 2,4,
biotin 30, kolin 550, dan vitamin C 90. Bisa kita lihat pada tabel antara umur 19 sampai 64 tahun ini tidak terlalu banyak perbedaan. Yang ada perbedaannya hanya pada kebutuhan vitamin B1, vitamin B2, B3, B5, B6, itu saja. Sedangkan pada perempuan bisa kita lihat di umur 19 sampai 64 tahun yang berbeda hanya pada kebutuhan B1, B2, B3, B6, itu saja. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah dampak, kelebihan, dan kekurangan gizi pada orang dewasa. Jadi dampak kelebihan pada gizi pada orang dewasa, ini cenderung mereka akan menjadi gemuk dulu, terlebih dahulu, barulah datang kepada mereka itu penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif ini adalah kondisi kesehatan di mana organ atau jaringan tersebut mengalami lama-kelamaan kinerjanya itu menurun. Ini ada beberapa penyakit degeneratif pada orang dewasa. Yang pertama itu adalah penyakit gula darah atau diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus ini adalah sekumpulan gejala di mana yang disebabkan karena meningkatnya gula darah di dalam darah karena insulin secara absolut maupun relatif, ataupun karena tingkat sensitivitas insulin itu berkurang. Sensitivitas insulin itu adalah berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi energi. Jadi kalau misalnya tidak diubah, maka glukosa itu akan menumpuk menjadi lemak dan segala macam, sehingga penyakit gula darah inilah yang akan datang kepada seseorang yang kelebihan gizi. Selanjutnya itu adalah penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi dan penyakit jantung koroner. Jadi hipertensi itu adalah suatu keadaan tekanan darah meningkat melebihi batas normal. Ada beberapa faktor untuk memicu tekanan darah tinggi ini atau hipertensi. Itu faktor gizi itu juga berhubungan dengan terjadinya hipertensi melalui beberapa mekanisme. Arteriosklerosis itu merupakan penyebab utama terjadinya hipertensi yang berhubungan dengan diet seseorang. Jadi walaupun usia seseorang itu berperan dalam penyakit hipertensi ini, karena usia lanjut itu pembuluh darah seseorang itu akan menjadi elastis atau kaku. Jadi pembuluh yang mengalami arteriosklerosis atau resistensi dinding pembuluh darah tersebut akan meningkat. Hal ini akan memicu jantung untuk meningkatkan denyut nadi agar aliran darah dapat mencapai seluruh bagian tubuh. Selanjutnya itu adalah artritis gout. Gout itu adalah salah satu penyakit artritis yang disebabkan oleh metabolisme abnormal purin yang ditandai dengan meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Hal ini diikuti dengan terbentuknya timbunan kristal berupa garam urat di persendian yang menyebabkan peradangan sendi, lutut, dan jari. Selanjutnya itu adalah kanker. Kanker ini adalah pembelahan atau pertumbuhan sel secara abnormal yang tidak dapat dikontrol sehingga cepat menyebar. Sel-sel ini dapat merusak jaringan tubuh sehingga mengganggu fungsi organ yang terkena. Sel-sel ini dapat merusak jaringan tubuh sehingga menurunkan fungsi organ secara keseluruhan. Selanjutnya ini adalah dampak kekurangan gizi pada orang dewasa. Dampak kekurangannya itu disebabkan oleh kekurangan sumber energi secara umum dan kekurangan sumber protein.
yang mana tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa orang dewasa itu memiliki kadar kadar energi secara umum yang harus dipenuhi. Jika mereka kurang, maka mereka akan memiliki dampak kekurangan gizi. Jika kelebihan yang tadi banyak penyakit degeneratif, kalau secara lama-kelamaan penyakit degeneratif ini akan muncul dan menjadi penyakit pada seseorang. Jadi kekurangan sumber energi ini secara umum dan kekurangan sumber protein. Yang pertama itu karbohidrat, malnutrisi, kurus, lemas, dan tidak ada energi, gangguan metabolisme. Ini gangguan metabolisme otak, busung lapar. Habis itu kalau protein ini mudah sakit, gangguan metabolisme tubuh. Habis itu lemak, busung lapar, kekurangan vitamin larut dalam lemak, penurunan daya tahan tubuh, kurang tenaga, gangguan tumbuh kembang. Kalau kekurangan mineral ini menurunkan konsentrasi dan IQ dan mudah sakit, tidak nafsu makan. Jadi hampir rata-rata jika kekurangan sumber energi itu mereka akan lemas, mudah sakit, dan banyaklah nanti yang seperti yang saya sudah sebutkan tadi, dampak dari kekurangan sumber energi. Adapun penyakit dari kekurangan gizi itu adalah anemia. Hal ini dikarenakan kekurangan mengkonsumsi makanan sumber zat besi. Selanjutnya itu adalah gondok, ini kekurangan yodium. Habis itu kebutaan. Hal ini dikarenakan kekurangannya vitamin A. Jadi banyak beberapa faktor ini karena kekurangan gizi timbullah penyakit anemia, gondok, kebutaan, dan segala macam. Dan yang pasti real kita lihat itu tuh adalah kalau misalnya kita kekurangan gizi itu akan lemas duluan, atau yang seperti yang ilustrasi yang di slide ini adalah penurunan produktivitas kerja dan derajat kesehatan. Jadi pertama itu lemas dulu, dan banyaklah, intinya mereka akan kelihatan jika kekurangan gizi. Terlihat dari kesehariannya mereka akan lemas, tidak bersemangat dalam mengerjakan sesuatu, dan segala macam. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.